Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vanessa Rosalianawati Sandak, kelas 5B4 Manajemen, dengan NIM 20061102224, dengan mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas, atas dosen pengampu yaitu Dr. Imelda Ogi SEMM. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang pengambilan keputusan dalam Manajemen Inovasi dan Kreativitas. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang pengambilan keputusan. Terlebih khusus dalam manajemen inovasi dan juga kreativitas. Baiklah, kita akan langsung saja masuk dalam pembahasan yang pertama. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang menghasilkan sejumlah tindakan atau keyakinan dari beberapa kemungkinan. Tanpa adanya proses, pengambilan keputusan mungkin sulit bagi perorangan dan terlebih lagi bagi sebuah tim. Analisis yang terlalu mendalam tentang tujuan dan alternatif yang ditawarkan dapat mengakibatkan membeludaknya informasi dan melumpuhkan proses pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan sebagai tim, diperlukan lingkungan yang konstruktif di mana semua anggota tim bebas menyuarakan pendapat mereka sesuai aturan komunikasi yang berlaku. Sangatlah penting agar didapatkan kesepakatan bersama dari seluruh anggota tim. Selanjutnya, ada tujuan dari pengambilan keputusan itu sendiri. Secara umum, tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia agar tujuan yang dicapai dapat berjalan dengan baik. Adapun juga proses pengambilan keputusan dalam manajemen inovasi. Menurut teori yang dikemukakan oleh Rogers pada tahun 1995, memiliki relevansi dan argumen yang cukup signifikan dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Teori tersebut antara lain menggambarkan tentang variabel yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi suatu inovasi serta tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi. Selanjutnya, ada beberapa tahapan-tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi. Yang pertama adalah tahap pengetahuan. Pada tahap ini, seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Pengertian ini menyadari dalam hal ini bukan soal memahami, tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. Yang kedua, ada tahap pujukan. Dalam tahap persuasi ini, lebih banyak keaktifan mental yang memegang peran. Seseorang akan berusaha mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Pada tahap ini, berlangsung seleksi informasi disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Disinilah peranan karakteristik inovasi dalam mempengaruhi proses keputusan inovasi.
Yang ketiga, ada tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi tersebut. Sebaliknya, menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa dalam kenyataan pada setiap tahap dalam proses keputusan inovasi dapat terjadi penolakan inovasi. Yang keempat, ada tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun juga perbuatan. Keputusan penerima gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktik. Pada umumnya, implementasi tentu mengikuti hasil keputusan inovasi. Tetapi, dapat juga terjadi karena suatu hal sudah memutuskan menerima inovasi, tidak diikuti implementasi. Biasanya, hal-hal ini terjadi karena fasilitas penerapan yang tidak tersedia. Yang kelima, tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi yang semula. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung tak terbatas. Tujuan dari pengambilan keputusan sendiri yaitu untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia agar tujuan yang dicapai dapat berjalan dengan baik. Dan juga seringkali menemukan pertanyaan seperti ini, yaitu mengapa kreativitas dan inovasi diperlukan dalam pengambilan keputusan? Karena dengan adanya kreativitas, akan semakin banyak alternatif yang tersedia dan semakin membuat keputusan menjadi semakin efektif. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan kedua, yaitu tentang grassroots innovation. Grassroots innovation atau dengan singkatan GRI telah diakui sebagai salah satu konsep inovasi yang berpihak kepada kaum miskin dan merupakan solusi yang menjanjikan untuk masalah kemiskinan yang dialami oleh bagian besar dari populasi dunia. GRI dapat menjadi alat penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan, karena GRI menekankan ide, teknologi, dan pengetahuan dari bawah yang mencerminkan kebutuhan kaum miskin di masyarakat. Namun, inovasi grassroots masih memiliki kesulitan dalam meningkatkan difusi teknologi lokal. Peran pemerintah dan LSM diperlukan untuk menerapkan dan mendorong inovasi grassroots ke dalam skala dan ruang lingkup yang lebih besar. Karena itu, langkah untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai inovasi grassroots kepada masyarakat luas sangat diperlukan jelasnya. Komersialisasi
akan membawa GRI lebih dekat dengan pasar, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi kemiskinan. Masyarakat di tingkat akar rumput umumnya kurang memiliki akses terhadap layanan promosi teknologi, informasi, dana, pasar, HKI, dan ahli teknologi. Padahal, grassroots innovation merupakan sumber ide yang biasanya melekat dalam bentuk kearifan lokal, dan syarat akan makna serta nilai dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan di masyarakat. Selanjutnya, kita masuk dalam innovation funnel atau corong inovasi. Corong inovasi adalah mekanisme yang berarti aliran ide dan prototipe inovatif yang berkelanjutan dapat disaring untuk kelangsungan hidup. Sering juga disebut proses manajemen corong. Ini adalah pendekatan populer yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk memutuskan ide mana yang realistis dan mana yang tidak. Inti dari corong inovasi adalah gagasan bahwa sejumlah besar proyek inovatif, termasuk yang masih dalam tahap awal, diteliti dan disempurnakan. Anggap saja seperti corong fisik, di mana ada banyak ide inovatif yang berbeda mengambang di atas dan jauh lebih sedikit di bawah. Hanya ide-ide terbaik dan paling layak yang akan tetap ada, sementara yang lain disaring. Selain bekerja di luar kelayakan, ini adalah cara yang bagus untuk memprioritaskan tujuan. Itu semua bergantung pada masukan dari individu di seluruh organisasi, serta pelanggan dan pemasok eksternal. Ini adalah contoh gambar dari corong inovasi atau innovation funnel. Jadi, corong inovasi adalah alat yang sangat baik untuk memprioritaskan ide dan memastikan bahwa yang terbaik akan dikembangkan sepenuhnya dan proyek, produk, atau inovasi lainnya dapat diluncurkan. Itulah beberapa materi-materi yang telah saya sampaikan dan paparkan dalam video ini. Semoga yang saya jelaskan bisa membantu teman-teman semua untuk bisa lebih memahami tentang pengambilan keputusan dalam manajemen inovasi dan juga kreativitas, serta grassroots innovation dan juga innovation funnel. Di era modern seperti sekarang ini, kita memang harus lebih mengetahui dan memahami tentang manajemen inovasi dan juga kreativitas, di mana agar kita bisa menciptakan ide-ide baru untuk membuat inovasi yang lebih bermanfaat untuk kedepannya. Baiklah teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih untuk semua yang telah menonton sampai akhir. Sekali lagi, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bye-bye guys.